Juga kita mohon kepada Presiden Indonesia untuk memecat Menteri Agama Yakut dari jabatan Menteri Agama. Bapak Yakut, tolong jangan usik agama kami. Kalau Bapak Yakut terus mengusik agama kami, agama dengan gagah tampil menjelaskan duduk persoalannya, dan kalau perlu untuk meredam semua dinamika yang terjadi 1-2 hari ini, minta maaf itu bukan sesuatu yang salah gitu. Ya, minta maaf itu bukan sesuatu yang diharamkan. Kalau dengan itu kata-kata minta maaf, kemudian khilaf dan sebagainya itu menjadi solusi terbaik untuk meluruskan semua persoalan, saya kira nggak ada masalah. Kita tahu bahwa ya sama seperti kasus Edi Mulyadi, ada kecelakaan narasi lalu dieksploitir tuh. Ya, demikian juga saudara Menteri Agama itu kecelakaan narasi aja lalu dieksploitir. Jadi kita mau lihat bahwa bangsa ini memang potensi untuk terbelah pada hal-hal yang sebetulnya bisa diterangkan, tapi karena kekuasaan nggak bisa mengambil isu ini untuk dijadikan sebagai pelajaran, maka dia akan berulang kan. Dan kita selalu katakan bahwa tidak ada yang salah di situ, yang salah adalah kekuasaan yang tidak sanggup memelihara ide citizenship. Itu intinya tuh. Waduh, warga Aceh demo pecat Menteri Agama. Yakut dan Jokowi adalah musuh kami. Sekelompok warga Aceh melakukan demo yang menuntut Jokowi untuk memecat Menteri Agama Yakut Holil Kaumas. Mereka para pendemo mengatasnamakan umat Islam wilayah Samudra Pasai, Negro Aceh Darussalam. Demo tersebut dilatar belakangi oleh pernyataan Yakut Holil Kaumas sebagai Menteri Agama yang dinilai telah menyakiti umat Islam karena membandingkan suara azan atau pengeras suara untuk azan dengan suara genggengan anjing. Tuntutan pemecatan Yakut Holil disuarakan oleh seorang orator yang tidak diinformasikan identitasnya, kemudian diikuti oleh seluruh peserta demonstrasi. Kami menyatakan sangat tersinggung dan sangat marah dengan pernyataan Menteri Agama Yakut yang menyamakan suara azan dengan genggengan anjing, ujar pendemo melanjutkan. Maka, oleh karena demikian kami mendesak Presiden Indonesia, yaitu Insinyur Joko Widodo, untuk memecat Menteri Agama Yakut dari jabatan Menteri Agama, ujar pendemo menjelaskan. Kemudian para pendemo juga menyatakan ancaman akan memusuhi Yakut Holil Kaumas dan Jokowi apabila tuntutan mereka tidak dikabulkan. Jika tidak dipecat, maka kami anggap Jokowi adalah sama dengan Yakut, ujar pendemo menjelaskan. Yakut adalah musuh kami, Jokowi juga musuh kami. Jika Yakut tidak dipecat dari jabatan Menteri Agama, ujar pendemo melanjutkan. Selanjutnya mereka juga mendesak Kapolri untuk menghukum Yakut Holil Kaumas dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian kami desak Kapolri, Bapak Kapolri, untuk segera menangkap Menteri Agama Yakut agar segera diproses secara hukum yang berlaku di Indonesia, ujarnya. Putra ulama karismatik Kiai Haji Maimun Zubair, Kiai Haji Muhammad Najib Maimun, yang akrab disapa Gus Najih, dengan tegas menyebut Nahdlatul Ulama, terutama PBNU, saat ini kebanyakan makan uang haram. Hal itu lantaran PBNU saat ini menunjukkan arah perubahan yang melenceng, seperti cenderung memusuhi umat Islam sendiri, membenci Habib dan terlalu mengagungkan rezim pemerintahan. Pengen menghabisi Islam sangat mengerikan sekali. Sebetulnya harus kita lawan, tapi bagaimana ya? Kita sudah terbiasa dengan makan haram. Apalagi orang NU itu ya, PBNU itu sudah sering makan haram, ujar Gus Najih. Menurut Gus Najih, kebiasaan makan haram tersebut sudah menjadi watak sehingga terbawa hingga saat ini. Kebiasaan tersebut, kata Gus Najih, sudah terjadi dan menjadi tradisi sejak zaman Gus Dur. Gus Najih kemudian mencontohkan satri bahkan kiai yang membela rezim. Tragedi ini menurutnya adalah liberalisme yang kebablasan sebab dipengaruhi karena kebanyakan makan uang haram. Tapi bagaimana ya, memang sudah wataknya begitu, kebanyakan makan haram ya, mulai dari zaman Gus Dur, terang Gus Najih. Diketahui sebelumnya Gus Najih sempat menjadi perhatian usai melancarkan kritik terhadap pemerintah terkait vaksinasi. Ia kemudian dilaporkan oleh Barisan Kesatria Nusantara ke Polda Jawa Tengah. BKN melaporkan Gus Najih karena membuat pernyataan dalam sebuah video bahkan vaksinasi COVID-19 yang digalakkan pemerintah adalah pembunuhan massal. Ketua Umum BKN Muhammad Rafi'i Mukhlis mengatakan,
Pihaknya melaporkan ke polisi hanya untuk meminta klarifikasi dan Gus Najih terkait hal itu. Ketua Umum BKN Muhammad Rofi'i Muklis mengatakan, pihaknya melaporkan ke polisi hanya untuk meminta klarifikasi dari Gus Najih terkait hal itu. Jadi kami dari Jumat melaporkan Kiai Najih. Tujuan pelaporan ini adalah untuk meminta klarifikasi beliau, tabayun beliau. Karena dugaan kami, Kiai Najih ini dimanfaatkan orang-orang yang terutama ingin memperkeruh suasana, katanya saat dihubungi lebih lanjut. Menurut dia, pemerintah bersama rakyat Indonesia saat ini sedang berjuang untuk menghadapi COVID-19. Salah satu cara untuk menghadapi itu adalah dengan cara vaksinasi. Ngeri, ulama NU kejam menaki Yakut. Seorang pendakwa sekaligus ulama NU mengecam habis-habisan pernyataan Menteri Agama Yakut Holil Kaumas yang membandingkan azan dengan suara anjing. Kecaman ulama NU yang memilih anomi itu disampaikan dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube NU Garis Lurus. Dalam video berjudul Mimbar Ulama NU yang mendukung pernyataan Menak murtad massal, ulama tersebut memberi peringatan keras kepada Menak Yakut agar jangan sesekali mengusik atau menghina agama Islam. Lantas dia menegaskan, jika ada umat Islam yang sepakat dengan omongan Menak Yakut, maka secara otomatis dia telah keluar dari Islam. Hati-hati, gak peduli Anda siapapun, tetapi Anda berani menghina Hadratullah, berani menghina azan, berani menghina Nabi Muhammad, kita siap pasang dada buat Rasulullah. Dan yang setuju dengan omongannya Yakut murtad massal, saudara-saudara, katanya. Pendakwa tersebut juga kembali memberi peringatan agar warga Nahdlatul Ulama yang kerap berulah dengan pernyataan-pernyataan kontroversial jangan menyeret NU. Masalah yang dibuat mesti diselesaikan sendiri tanpa harus membawa embel-embel organisasi ini. Ini saudara, jangan dikit-dikit bawa Nahdlatul Ulama, hati-hati. Anda murtad sendiri, omongan Anda ini menyebabkan murtad, tegasnya. Terakhir, penceramah tersebut mengaku dirinya adalah seorang NU tulen. Dia bilang, dirinya terlahir di keluarga NU selamanya bakal menjadi NU. Menteri Yakut Holil Kaumas atau Menak Yakut sedang jadi sorotan, gegara pernyataannya soal suara azan dan gonggongan anjing. Dihujat sana-sini, Gus Yakut ini dapat dukungan dari Kepala Densus 99. Gus Yakut sudah dipolisikan sejumlah pihak ke polisi. Tapi ya, Gus Yakut nggak kalah dukungan. Kepala Densus 88 ikut pada barisan Gus Yakut. Salah satu yang mendukung yaitu pemuda Ansor atau kader Ormas GP Ansor. Nah, dukungan juga mengalir dari Komandan Densus 99 Ansor, Muhammad Nur Zaman. Bukan pria biasa dia memposting foto Gus Yakut dengan narasi dukungan kepada sosok tersebut. Kang Zaman, begitu Komandan Densus 99 disapa, mengatakan sosok tersebut didukung jutaan anak muda Nahdlatul Ulama. Komandan Densus 99 ini mengatakan jutaan anak muda di belakang Gus Yakut mereka tuh nggak main-main. Mereka berjuang bukan untuk mengejar materi tapi atas dasar ideologi dan nilai-nilai kebangsaan. Jangan biarkan dia berjalan sendiri, dukung dan bantu dia semampunya karena beban yang dipikul tidaklah ringan, tulisnya. Kang Zaman menuliskan jejak sejarah telah membuktikan Gus Yakut mampu memimpin anak-anak muda untuk memegihkan dengan lantang semboyan Pancasila Jaya dan NKRI harga mati. Densus 99 dukung SE pengeras suara Masjid Musola. Sebelumnya nurut zaman atas keputusan Menteri Agama mengeluarkan surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Kadensus Ansor itu meminta seluruh kader GP Ansor untuk melindungi dan mendukung Gus Yakut. Jangan diam saja gitu dong. Dia meminta kader Ansor untuk tidak bengong saja melihat Gus Yakut dihujat sana-sini karena mengeluarkan surat edaran tersebut. Pegiat media sosial Kristia Budiarto alias Kang Dede menyuruhkan gerakan pemuda Ansor dan Banser untuk waspada. Pasalnya menurut dia, gerombolan radikalis sudah bergerak untuk menjatuhkan Menteri Agama Yakut Holil Kaumas. Waspada Ansor dan Banser rapatkan barisan, gerombolan radikalis sudah bergerak untuk menjatuhkan Gus Men Yakut J. Kaumas, kata Kang Dede melalui akun Twitter resminya. Kang Dede mengatakan hal ini karena di Twitter mulai muncul tagar aksi bela Islam tangkap Yakut. Dalam cuitannya yang lain, Kang Dede menyinggung bahwa terdapat 7 juta orang GP Ansor dan Banser di seluruh Indonesia. Ia mengingatkan agar seluruh GP Ansor Banser ini tidak lengah dan bergerak bersama menghancurkan gerombolan radikalis.
Mari bergerak bersama hancurkan gerombolan pengasong agama itu, sambungnya. Ditelusuri terkini.id, tagar aksi bela Islam tangkap Yakut memang mulai ramai di Twitter saat ini. Beberapa cuitan teratas menyerukan umat Islam untuk melakukan aksi bersama memprotes menak Yakut. Allahu Akbar, sebagai umat muslim ayo kita merapat demi tegaknya hukum di negeri ini, kata Didimba, yang menutup cuitannya dengan tagar aksi bela Islam tangkap Yakut. Sebagaimana diketahui, menak Yakut belakangan tengah ramai dikritik karena pernyataannya yang dinilai membandingkan azan dengan gonggongan anjing.